5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang itu wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, adik-adik, kita memiliki kewajiban mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita? Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang sedang berbicara. Menatap orang yang berbicara itu sangat sopan adik-adik. Tidak menyela atau memotong pembicaraan. Kita menjawab jika diberi pertanyaan. Nah, itu yang harus kita lakukan saat orang lain berbicara kepada kita. Nah, yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Kalau tadi orang lain yang berbicara kepada kita, dan sekarang kita yang berbicara kepada orang lain. Yang harus dilakukan yang pertama adalah menatap lawan bicara kita. Suara kita harus terdengar jelas, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak menggunakan nada suara yang tinggi. Pembicaraan harus mudah dimengerti oleh lawan bicara kita dan tidak terlalu cepat saat berbicara. Nah, itu saat kita berbicara kepada orang lain. Harus memperhatikan hal tersebut adik-adik. Jadi, ketika kita berbicara, ketika kita mendengarkan orang lain, kita harus sopan. Kita harus menghargai orang yang berhadapan berbicara dengan kita. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang kewajiban kalian dan hak kalian di sekolah ya. Hak kalian bisa hak dibantu, hak didengar bicaranya, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan di sekolah, hak disayangi oleh guru dan teman, berhak didoakan, berhak barang pribadinya aman, berhak memiliki teman. Nah, hak itu akan kalian peroleh saat kalian melakukan kewajiban. Nah, kewajibannya apa ya? Contohnya, membantu siapa saja yang membutuhkan, lalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun, meminta maaf jika berbuat salah, menaati aturan sekolah, berteman dengan siapa saja, itu adalah kewajiban kalian. Setiap orang itu memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain bicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring, dan berapa jumlah anak secara keseluruhan? Nah, kita akan belajar menjawabnya dengan cara anak yang mengikuti dengan suara
suara lembut tadi ada 580. Lalu tentukan banyak siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, lalu buatlah 5 kemungkinan. Nah, dalam 5 kemungkinan ini Kak Citra hanya memberi contoh 3 kemungkinan yang ada. Contoh yang pertama adalah siswa yang mengikuti upacara ada 580 anak. Nah, siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada 480 anak. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada berapa? Berarti kita di sini mengurangkan banyaknya siswa yang mengikuti upacara dikurangi banyaknya siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Jadi 580 dikurangi 480. 0 dikurangi 0. Ya, 0. Lalu 8 dikurangi 8. Ya, 0. 5 dikurangi 4. 1. Berarti siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 100. Contoh yang lain, siswa yang mengikuti upacara sama 580. Lalu siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada 390. Lalu siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada berapa? Berarti kita kurangi 580 dikurangi 390. 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam ke depan. Maka dipinjam 1 masih 4. Satunya ditaruh di depan angka 8. Jadi ada angka 18. 18 dikurangi 9 ada 9. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berarti siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 190. Contoh yang ketiga, misalnya siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada 290. Lalu siswa yang keseluruhan mengikuti upacara ada 580. Ya berarti kita kurangi 580 dikurangi 290. Maka 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam ke depan. Dipinjam 1 sisa 4. Satunya ditaruh di depan angka 8. Jadi 18 dikurangi 9 sama dengan 9. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 290 siswa. 2 kemungkinan lainnya silahkan adik-adik bisa mengerjakannya di buku tulis kalian masing-masing. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkan. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa sih maksud saran tersebut? Nah, maksud saran tersebut adalah saat kita menatap orang yang berbicara itu karena sebagai tanda kita menghargai orang yang sedang diajak berbicara. Lalu ada saran, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Ya karena dengan itu tandanya kita menghargai orang yang sedang berbicara, sehingga kita mendengarkannya sampai selesai. Berikutnya, berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut adik-adik. Nah, maksud saran tersebut adalah kita harus berbicara dengan suara lembut itu karena orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan dan tidak mengganggu orang lain. Berikutnya, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa sih maksud saran tersebut? Nah, saat berbicara sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindari berbicara hal-hal yang jelek karena dapat menyinggung perasaan orang lain.
Berbicara dengan sopan. Apa sih maksudnya berbicara dengan sopan? Nah, kita harus berbicara dengan sopan karena berbicara dengan sopan itu akan menghindari adanya kesalahpahaman. Begitu tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 4 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.